Legenda Telaga Lina di Halmahera. Telaga Lina adalah sebuah danau di Galela, Pulau Halmahera. Danau ini memiliki panorama yang sangat indah. Airnya jernih kebiru-biruan. Di tepinya tumbuh pepohonan yang rindang sehingga menambah kesejukan jika kita berada di sekitarnya. Dahulu kala danau ini belum ada. Di tempat danau sekarang ini dahulunya adalah hutan rimba. Banyak binatang buas yang menghuni rimba ini. Para makhluk halus sering menampakkan diri mereka kepada orang lewat dengan bentuk yang amat menyeramkan. Ini membuat orang-orang itu akan lari tunggang langgang karena ketakutan. Setibanya di rumah, orang tersebut akan sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Jika tidak menampakkan diri mereka, makhluk-makhluk halus ini akan membuat orang akan terus berjalan berputar-putar di sekeliling tempat itu. Oleh sebab itu, orang-orang akan berpikir 1000 kali untuk melintasi hutan tersebut jika hanya seorang diri. Di suatu tempat yang jauh dari Galela ada sebuah suku Boeng. Suku ini berada di daerah Kau yang terletak di sebelah selatan Galela. Suku Boeng mempunyai seorang kepala suku yang arif dan bijaksana bernama Kokori. Kokori amat dicintai rakyatnya karena sangat memperhatikan keadaan mereka. Dia juga sangat disegani karena sangat tegas dalam memutuskan sebuah persoalan. Selain disegani rakyatnya, Kokori juga amat disegani oleh suku-suku lain di luar Kau. Hal ini karena Kokori adalah seorang panglima perang yang sangat tangguh. Seringkali suku Boeng diserang oleh suku-suku lain karena ingin merampas harta benda rakyat Boeng, juga menculik para wanitanya. Namun, berkat kesaktian Kokori dan juga para pengikut yang setia, setiap serangan dari luar dapat mereka halau dengan mudah. Terkadang para penyerang itu tidak dapat menyelamatkan diri dari kesaktian Kokori dan pasukannya. Kokori mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berbudi pekerti luhur. Lina, demikian anak itu dinamakan oleh Kokori dan istrinya. Lina sangat sopan terhadap siapa saja. Tidak heran jika rakyat Boeng amat mencintai Lina. Setelah beranjak dewasa, Lina banyak disukai oleh para pemuda. Para pemuda ini menaruh hati dan ingin meminang Lina. Bukan hanya para pemuda kampungnya saja, melainkan juga banyak pemuda dari kampung atau suku-suku di luar Boeng. Sejauh ini Lina belum mau membina rumah tangga. Dia masih senang dengan keadaannya yang sekarang. Hal ini pun dimaklumi oleh kedua orang tua Lina. Mereka tidak mau memaksakan kehendak, Lina sangat rajin membantu kedua orang tuanya. Dia sering ke ladang menanam sayur-sayuran maupun palawija lainnya. Dia juga sangat mahir menenun. Tidak mengherankan jika Kokori dan istrinya sangat menyayangi anak semata wayang mereka. Hidup Kokori dan rakyatnya sangat makmur. Ladang mereka selalu menghasilkan panen yang melimpah. Rakyat Boeng hidup dengan damai dan tenteram. Semua ini karena Kokori memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Sudah lama Kokori menjalin persahabatan dengan orang-orang dari Morotai, sebuah kerajaan yang berada di seberang Pulau Halmahera. Sering Kokori berkunjung ke Morotai. Dia selalu mendapat sambutan yang hangat dari rakyat Morotai. Selain sebagai kepala suku pada suku Boeng, Kokori juga adalah orang kepercayaan Raja Moro yang berkuasa di kerajaan Moro yang berada di antara Tobelo dan Galela. Kokori sering diundang ke kota raja di Mamuya. Suatu saat Kokori dipanggil oleh Raja Moro untuk menghadap. Kokori bersiap untuk menghadap sang raja. Karena sudah lama tidak pernah lagi melihat kota raja, Lina pun meminta izin ayahnya untuk ikut serta. Maaf, ayah, sudah lama Lina tidak mengunjungi kota raja karena terlalu asik membantu ibu mengurus ladang. Apakah Lina boleh turut serta mengunjungi kota raja? Tanya Lina meminta izin. Anakku, sebenarnya tanpa meminta izin pun ayah berencana mengajakmu ke kota raja. Kamu bersenang-senanglah di sana sementara ayah akan menghadap sang raja, jawab Kokori dengan lemah lembut. Betapa senang dan gembiranya hati Lina mendengar jawaban ayahnya. Mereka pun bersiap-siap menuju ke kota raja di Mamuya. Dengan perbekalan yang cukup yang disiapkan oleh istrinya, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Kokori dan Lina yang disertai oleh beberapa orang kepercayaannya tiba di Mamuya. Kokori langsung menghadap Baginda Raja. Sementara itu, Lina menemui sahabat-sahabatnya yang tidak lain adalah Putri Raja. Dengan perasaan bahagia mereka melepaskan rindu karena lama tidak bertemu. Gelak tawa dan senda gurau terjadi antara Lina dengan sang putri. Mereka bertukar cerita.
Maksud sang raja memanggil Kokori adalah untuk meminta bantuan Kokori menyelidiki orang-orang yang menurut kabarnya akan melakukan pemberontakan. Kokori menjalankan perintah sang raja untuk menyelidiki hal tersebut dengan beberapa orang prajurit kerajaan. Sementara Kokori melaksanakan tugas, Lina tetap berada di istana. Ternyata dari hasil penyelidikan Kokori, kabar tersebut hanyalah kabar bohong yang sengaja dihembuskan oleh musuh kerajaan Moro. Hal ini dilakukan agar sang raja murka dan memerangi rakyatnya sendiri. Sang raja pun lega karena menurut Kokori, rakyat Moro sangat mencintai sang raja. Setelah beberapa hari di istana raja, Kokori ingin kembali ke kampung halamannya. Namun, Baginda Raja belum menginginkan Kokori untuk kembali. Sang raja masih ingin bertukar pikiran tentang perkembangan dan kemajuan kerajaan Moro. Suatu hari Kokori memohon izin kepada Baginda untuk mengunjungi salah seorang sahabatnya. Raja pun mengizinkannya. Kokori dan Lina serta pengawalnya pergi mengunjungi sahabatnya di suatu tempat. Mereka terus berjalan dan melewati hutan rimba yang sangat ditakuti masyarakat karena sangat angker. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan beberapa orang sahabat Kokori dari Morotai. Sahabat Kokori ini juga mempunyai tujuan yang sama. Mereka akan mengunjungi keluarganya di kampung tempat sahabat Kokori ini tinggal. Sebelum bertemu Kokori, orang-orang Morotai ini berlayar dari Morotai dengan menggunakan perahu. Mereka membawa seekor penyu. Setelah tiba di kerajaan Moro, tepatnya di Galela, mereka turun di sebuah tempat yang kemudian dinamakan Ori. Karena dalam bahasa Galela penyu adalah Ori, tempat tersebut yang akhirnya menjadi sebuah perkampungan mereka namakan dengan Kampung Ori. Setelah kedua kelompok ini bertemu dan melanjutkan perjalanan, mereka beristirahat di suatu tempat. Mereka duduk melepaskan lelah sambil makan perbekalan yang dibawa. Lina membawa 2 butir kelapa yang bentuknya sangat bulat. Di tempat beristirahat itu Lina menggali tanah dan menanam buah kelapa yang dibawanya. Tempat ini kemudian dinamakan Igu Bula, yang berasal dari kata igo, kelapa, dan bula, bulat. Saat ini Igu Bula telah menjadi sebuah perkampungan juga. Penyu yang dibawa oleh orang Morotai diberikan kepada Lina sebagai hadiah. Namun, penyu itu sudah sangat lemah karena tidak ada air di sekitar tempat istirahat mereka. Sementara penyu itu membutuhkan air agar bisa segar dan kuat kembali. Lina merasa sedih karena jika tidak menemukan air secepatnya, penyu itu akan mati lemas. Kokori merasa kasihan melihat kegundahan hati anaknya. Lina anakku, apakah masih ada air yang engkau bawa dalam sebilah bambu tadi? Akhirnya Kokori bertanya kepada anaknya. Masih ada ayah. Apakah ayah masih haus? Tanya balik Lina. Tidak, ayah tidak haus. Kita harus selamatkan penyu itu. Coba engkau tuangkan air dari bambu itu ke atas daun teratai. Baik, ayah. Lina mengambil bambu yang berisi air dan menuangkannya ke daun teratai sesuai dengan perintah ayahnya. Setelah air itu dituangkan, terjadi suatu kejadian yang aneh. Air yang telah penuh itu tumpah ke tanah. Tanah yang tertumpah oleh air itu kemudian hancur dan berlubang. Lama-kelamaan lubang itu makin membesar dan kemudian berubah menjadi sebuah telaga. Penyu yang tadinya hampir sekarat dilepaskan ke dalam telaga yang baru terjadi. Telaga ini kemudian oleh masyarakat dinamai Telaga Lina. Pada saat ini di sekitar Telaga Lina banyak dibangun perkampungan oleh orang-orang Galela. Masyarakat sekitarnya hidup dengan bercocok tanam dan juga menangkap ikan yang banyak terdapat di dalam Telaga Lina.